Dukungan terhadap wacana pilkada melalui DPRD kian bertambah. Demokrat yang sebelumnya menolak, saat ini berbalik arah, mendukung pilkada lewat anggota dewan di daerah. Total saat ini ada 6 partai politik di parlemen, yang artinya ada 6 dari 8 fraksi di DPR yang setuju dengan usulan kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat. Lantas, akankah wacana ini terrealisasi dan apakah pilkada lewat DPRD merupakan kemunduran demokrasi? Kita bahas bersama Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang sudah hadir di studio Orange Kompas TV. Dan juga ada Muhammad Guntur Romli, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hadir melalui sambungan virtual. Selamat malam, Bung Guntur. Ya, selamat malam, Mas. Ya, saya ke Bung Irawan dulu ini ya, sebagai partai yang paling awal sepertinya di periode pemerintahan ini yang mengusulkan kembali untuk ke pilkada dipilih oleh DPRD. Ini kan dukungan bertambah ya berarti. Kalau misalnya Demokrat tadi sudah menyatakan untuk mendorong kembalinya pilkada lewat DPRD. Ini artinya paket undang-undang atau revisi undang-undang politik ya, di dalamnya ada MD3, ada pemilu, pilkada, dan lain-lain. Ini didorong terus di Komisi 2 oleh Partai Golkar. Memang sejak awal kami menyadari bahwa kaitannya dengan pelaksanaan pemilu kita perlu satu perbaikan agar kemudian kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik. Okay. Makanya kemudian akses dari perbaikan sistem pemilu ini kan kita berharap kualitas proses check and balance kita baik, kinerja parlemen kita baik, kinerja pemerintahan daerah kita baik, sehingga kualitas program itu bisa baik hasilnya gitu. Okay. Maka kemudian kami melihat bahwa ada satu kepentingan kita untuk memperbaiki hulu dari demokrasi itu sendiri. Nah, salah satu misalnya yang kita berusaha untuk perbaiki adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang juga menjadi topik pembicaraan publik akhir-akhir ini. Nah, kami melihat bahwa pelaksanaan pilkada ini kita sebenarnya tidak perlu terjebak lagi pada perdebatan bahwa langsung tidak langsung, terus kemudian demokratis atau tidak kurang demokratis, terus apalagi kurang legitimate dan lain-lain sebagainya. Ini adalah satu perdebatan yang lama sejak awal. Bahkan pada saat perdebatan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat dilakukan 4 kali amandemen, MPR pada saat itu sudah memperdebatkan kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan demokratis yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 itu. Jadi apakah kemudian pemilihannya dilangsungkan di DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, atau kemudian berlangsung seperti sekarang melalui proses langsung dipilih oleh rakyat, itu sebenarnya sama konstitusionalnya gitu. Oke, tapi bukankah apa yang Anda katakan hulunya dari demokrasi itu kita kenal sejak era reformasi itu adalah rakyat sendiri yang memilih langsung pemimpinnya yang dinamakan one man one vote termasuk di pilkada? Untuk one man one vote, kalau kita bicara konteks kesejarahan atau original intent dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah pelaksanaan pemilihan legislatif dan kemudian pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk kaitannya pemilihan kepala daerah, memang sejak awal kita menyadari bahwa nggak bisa one size fit all, karena ada daerah-daerah kita pada saat itu yang satu statusnya sebagai daerah khusus, yang kedua adalah sebagai daerah istimewa. Pada saat itu kita bicara konteks Kesultanan Jogja, apakah pada saat itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian juga kita memperdebatkan pada saat dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar, apakah kemudian dengan fenomena pada saat itu gubernur sebagai kepala daerah atau wakil dari pemerintah pusat yang ada daerah. Jadi semua hal yang diperdebatkan publik pada hari ini itu telah disadari sejak awal oleh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bagi kami bahwa dialog-dialog seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini penting dan sangat bagus, dan kami sangat mengapresiasinya. Oke, saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, kalau dari PDI Perjuangan, bagaimana sikapnya sejauh ini? Saya tahu memang selama ini berseberangan dengan konsep ini. Lalu apakah Anda menganggap dengan adanya usulan ini, 6 fraksi setidaknya sekarang di DPR mengusulkan kembali ke DPRD, ini merupakan kemunduran demokrasi, Mas Guntur? Ya, terima kasih, Mas. Dari kami di Komisi 2, Pak Deddy Sitorus, Pak Komarudin Watubun juga sudah bersuara bahwa itulah sikap dari PDI Perjuangan yang tetap ingin pilkada langsung dan menolak
pilkada melalui DPRD. Alasannya itu jelas, kami ingin memastikan bahwa kedaulatan rakyat itu benar-benar terjadi dengan adanya pemilihan secara langsung. Dan kalau melalui DPRD itu bagi kami merupakan bentuk pengebirian terhadap hak politik rakyat. Dan setelah kami juga menyimak ya alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang ingin pilkada melalui DPRD itu semuanya nggak nyambung dan nggak masuk akal. Malah itu disebut sebagai dalih. Misal contoh soal biaya politik yang tinggi dengan money politik. Jadi sekarang dibangun opini kalau pilkada langsung itu sama dengan money politik. Nah ini saya harus sampaikan dan saya setuju dengan pendapatnya Bung Ferry Amsari yang melakukan money politik itu kan elit-elit politik, ya kan? Rakyat itu kan hanya ditawari dalam beberapa hal yang mungkin mereka menerima, tapi yang harusnya ditindak itu kan elit-elit politiknya. Lah ini elit politik yang melakukan money politik kok yang dihukum rakyatnya dengan mengambil hak politiknya. Itu alasan bagi kami memang nggak nyambung antara pilkada langsung dengan persoalan money politik. Terus yang kedua juga adalah pemilihan langsung itu ada salah satu cara untuk meminimalisir money politik. Amat sangat sulit saya melakukan money politik terhadap pemilih misalnya yang 1 juta misalnya dengan DPT-nya daripada pemilihan itu hanya mengandalkan 45 orang sampai 50 orang misalnya dalam konteks di kabupaten ya, DPRD kabupaten atau kota. Itu kan sangat mudah untuk mengendalikan 45 sama 50 orang dengan money politik, dengan intimidasi dan sebagainya. Kalau pemilihan langsung itu malah lebih sulit sebenarnya. Nah persoalannya kenapa di sini terjadi ya karena tidak ada penegakan hukum. Penyelenggara yang harusnya netral tidak netral. Penegak hukum yang harusnya melakukan penegakan hukum tapi tidak melakukan malah mungkin juga bisa terlibat dalam beberapa hal. Jadi persoalannya itu bukan kepada sistem tapi kepada pelaksanaan. Nah kemudian persoalan yang paling penting menurut kami adalah juga persoalan legitimasi. Ya, pemimpin daerah itu membutuhkan dukungan yang kuat dari rakyat. Dia ingin legitimasinya itu 5 tahun dan itu tidak bisa terjadi kalau dia tidak dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dia hanya dipilih oleh 45 orang, 50 orang, maka dia akan tersandra oleh partai koalisi ataupun juga elit-elit politik. Nah, ini bagi kami berbahaya. Nanti pemimpin itu bukan melayani rakyatnya, tapi melayani elit-elit politik ya. Apakah itu parpol koalisi dan sebagainya. Dan bagi kami tetap ingin PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung karena itu adalah untuk memastikan kedaulatan rakyat dengan representasi langsung dari rakyat. Begitu. Bu Guirawan, saya langsung saja lempar apa yang dinyatakan oleh Mas Guntur. Kalau dipilih oleh DPRD, ya kepentingan orang-orang di DPRD lah yang akan dilihat oleh kepala daerahnya, bukan kepentingan rakyatnya secara langsung. Meskipun katanya DPRD ini perwakilan rakyat, tapi ya kita tahu permainan di DPRD juga terkadang lebih tidak mengedepankan begitu kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan elit. Pertama itu, dan kedua tadi tidak masuk akal ketika yang melakukan praktik money politiknya itu adalah elit, tapi yang diubah adalah sistem pemilihan yang melibatkan publik, melibatkan rakyat. Bagaimana ini? Ya itu kan satu sikap pandangan prejudice terhadap bangunan sistem yang itu sebenarnya konstitusional dan Undang-Undang Dasar 1945 itu membolehkan hal tersebut. Jadi sebenarnya tadi saya memulai dengan sejarah konstitusi kita, kemudian teks konstitusi kita mengatakan bahwa itu konstitusional dan sah. Tapi yang disampaikan oleh rekan kami Pak Guntur Romli tadi kaitannya dengan realita politik pilkada pada saat dipraktekkan, itu juga sebenarnya banyak juga ekses negatif yang sebenarnya kami bisa sampaikan hal tersebut. Misalnya kaitannya tadi bahwa dikatakan pelaku money politiknya adalah elit gitu. Tetapi ini berdampak pada sikap masyarakat kita yang menjadi permisif terhadap politik uang. Itu yang terjadi. Kami tidak, kalau masyarakat sedang butuh ya mau nggak mau menerima, tapi urusan pilihan itu urusan lain. Nah gitu. itu yang kemudian itu kan yang membuat kos juga jadi mahal akhirnya. Itu yang kami menganggap bahwa spiritnya ini penyebaran dari perilaku money politik ini bisa merusak bangsa dan negara kita. Jadi membuat negara kita menjadi rentan karena perilaku politik uang yang itu
menyebar gitu loh. Oke. Itu satu. Kedua adalah kohesivitas masyarakat antar tetangga, antar desa dan lain-lain. Itu bisa Oke, bermusuhan peta karena konflik, perbedaan pilihan politik. Yang ketiga adalah misalnya pemimpin yang dilahirkan. Terus kemudian program-program yang juga menjadi evaluasi kita, banyak program-program yang tidak berkualitas karena lahir dari proses yang sulit dan mahal, proses politiknya, tetapi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan tidak seperti ekspektasi kita gitu. Maka kemudian sejak awal Partai Golkar melihat bahwa proses pilkada apakah itu dilaksanakan langsung, tidak langsung oleh DPRD, itu sama sekali tidak mengebiri hak-hak rakyat, dan kami melihat bahwa ini adalah sebagai satu instrumen kita dalam mencapai tujuan nasional tadi itu gitu. Jadi demokratis itu jangan sebatas dimaknai adalah sebatas langsung tidak langsung kemudian kita mengatakan ini legitimate tidak legitimate, tetapi pemilu itu, pemilihan pemimpin itu ada banyak prinsip-prinsip jujur, adil, terbuka dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus kita kembangkan dan bangun institusinya. Saya yakin Pak Guntur juga akan punya jawaban lagi soal kos politik tadi yang sudah dijelaskan oleh Bung Irawan. Ditambah juga tadi ada indikasi peta konflik jika pilkada dilangsungkan atau dipilih langsung oleh rakyat. Nah, saya akan tanyakan hal itu, bagaimana PDI Perjuangan menjawab soal peta konflik terutama karena memang pilkada di Indonesia seringkali berujung pada kerusuhan, pada peta konflik, saling serang antar pendukung dan lain-lain. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan soal wacana pilkada dikembalikan ke masa lampau, yakni dipilih kembali oleh DPRD. Tadi saya bertanya ke Pak Guntur Romli dari PDI Perjuangan. Saya yakin Anda juga sudah punya jawaban lagi soal apa yang dikatakan oleh Bung Irawan soal kos politik, biaya politik yang mahal dan segala macam. Ditambah tadi ada peta konflik katanya. Ditambah lagi ada peta konflik jika pilkada sebelum-sebelumnya ini terlalu menghadap-hadapkan pendukung untuk saling serang. Tidak heran bahwa pilkada di 2024 lalu juga banyak sekali yang berujung ke kasus-kasus kerusuhan dan kekerasan. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak Guntur? Ya, sangat mudah itu. Bahwa kalau terkait dengan persoalan money politik, selama ini terjadi kan karena ada pembiaran, bahkan keterlibatan dari penyelenggara dan penegak hukum terhadap money politik. Oke. Seandainya ada penegakan hukum yang keras, maka tidak akan ada itu yang namanya money politik. Persoalannya kan di situ. Tapi jangan menganggap bahwa pilkada langsung itu akan menyebabkan money politik, itu tidak benar. Bahwa money politik terjadi karena tidak adanya penegakan hukum. Yang ideal kan memang harus tetap pilkada langsung, karena itu untuk memastikan kedaulatan rakyat dan tidak boleh melakukan money politik. Kemudian juga terkait misalnya konflik, itu kan juga ada dalam aturan undang-undang bahwa tidak boleh kita melakukan penghinaan terhadap isu-isu sara misalnya, ataupun melakukan kampanye di rumah ibadah, lembaga pendidikan. Nah, kalau aturan-aturan itu dipatuhi dan penegakan hukum itu kuat, maka tidak akan terjadi yang namanya saling ejek, merendahkan. Itu kan masuk dalam delik pidana, pidana pemilu kalau misalnya. Tapi kemudian kenapa ini masih terus terjadi, Pak Guntur? Ya. Tapi kemudian kenapa ini masih terus terjadi begitu? Ya karena kami lihat di situ persoalannya adalah penegakan hukum, gitu loh. Penyelenggaranya tidak tegas, malah membiarkan, atau malah dia juga ikut korup, dia memang disogok untuk tidak melakukan penegakan hukum atau malah terlibat dalam rekayasa dari pemilihan itu sendiri. Ini yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita melihat isunya sekarang adalah law enforcement, penegakan hukum pada dasarnya, bukan malah mengubah sistem ya. Karena kita membuat sistemnya itu carut-marut karena tidak siap untuk melakukan penegakan hukum, harusnya kesiapan itu dan keseriusan untuk melakukan penegakan itu yang harus terjadi. Agar kita ini, Mas, persoalan yang di kita ini kan bukan persoalan, saya sebutkan, bukan persoalan pilkada langsung, tapi karena money politik, karena adanya konflik, karena terjadi misalnya persoalan hinaan dan sebagainya lah yang di masyarakat. Nah, itu yang harus diselesaikan gitu loh. Bukan malah mengubah sistemnya. Dan terlalu jauh kalau kami melihat upaya-upaya untuk melakukan pengebirian ya terhadap hak politik rakyat dengan melakukan pilkada lewat DPRD. Ya kita malulah kepada kepala desa pilkades yang memilih secara langsung. Masa bupati sama wali kotanya itu nggak dipilih secara langsung gitu kan? Padahal ini untuk skop yang lebih besar gitu lah, Mas. Oke, ini bukan masalah sistem tapi masalah
penegakan hukum. Seperti Ya. memang simetris dengan apa yang dialami akhir-akhir ini. Ada yang mau ditambahkan, Pak Guntur? Silakan. Iya, bagi kami tetap kalau PDI Perjuangan ingin pilkada itu langsung ya, karena pertama ini persoalan untuk memastikan kedaulatan rakyat dan menghargai hak politik rakyat, dan itu tidak boleh dikebirin, itu tidak boleh dicabut, itu tidak boleh dibegal ya, dengan alasan hanya karena persoalan money politik atau persoalan tentang biaya politik yang tinggi. Makanya di PDI Perjuangan nggak ada istilah misalnya mahar politik ya. Orang meminta rekomendasi kemudian membayar mahar, ya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena PDI Perjuangan lebih memprioritaskan kadernya sendiri untuk maju, ya kan? Bisa kalau bukan kader, kami juga nggak minta mahar, bisa dicek kepada Mualim Gubernur Aceh yang juga direkomendasikan oleh PDI Perjuangan, nggak bayar apapun. Ini untuk salah satu contoh untuk meminimalisir yang disebut dengan biaya politik gitu loh. Prof Mahfud MD menjadi cawapresnya Mas Ganjar nggak bayar sedikit pun. Ini cara untuk meminimalisir yang disebut dengan biaya politik gitu loh. Dengan cara kaderisasi dan memberikan rekomendasi yang tepat, bukan berdasarkan berapa harganya. Nah ini cara, Mas. Kemudian yang lain tentu saja adalah terkait dengan memastikan bahwa pilkada ini benar-benar bersih dari yang namanya money politik ya, dari isu-isu gangguan isu sara. Kalau kita melihat kan sebenarnya perkembangan pilkada ini semakin lama ya, kita melihat isu-isu sara, kalau ada penindakan itu akan masyarakat pun akan lebih tertib. Nah masalahnya kan ini pembiaran, Mas. Kenapa ada amplop beredar? Karena dibiarin beredar. Nah, itu menurut kami. Nah gitu ini selanjutnya kalau gitu kita mari bicara solusi. Bung Irawan, kalau memang Anda katakan tadi kos politik itu atau money politik itu berasal dari elit yang memberikan kepada rakyat dan rakyatnya juga menerima, tapi kan selama ini ada terjadi pembiaran dan itu harus kita akui terjadi di beberapa daerah saat pilkada. Ketika penegakan hukum pemilu tidak ditegakkan, ya tidak akan ada berhentinya begitu elit memberikan uang misalnya menjelang pilkada dan rakyat juga menerima. Yang disalahkan lagi-lagi yang di bawah, rakyatnya, yang memilihnya begitu, bukan lagi elit-elit yang memberikan money politik. Saya lihat tidak ada sanksi hukum yang tegas begitu dalam penegakan hukum pemilu kita saat pilkada lalu. Jadi sebenarnya tidak ada yang menyalahkan rakyat. Yang kita salahkan itu adalah adanya perilaku politik uang dalam pelaksanaan pilkada kita. Jadi baik pemberi ataupun penerima ya sama-sama salahnya gitu. Nah, namun kemudian yang menjadi persoalan adalah ruang lingkup dan luasan dari fenomena politik uang itu semakin menyebar sampai ke unit-unit terkecil, kelompok sosial kemasyarakatan kita sampai di desa-desa. Dan ini juga menjadi akar utama awal mula perilaku korup kan akhirnya pejabat itu. Iya, makanya ini kan satu relasi sebab akibat gitu. Itu yang kami kemudian harus mencari solusi bahwa tidak boleh lagi ke depan kepala-kepala daerah itu tertangkap tangan dianggap terlibat kasus korupsi karena ada intensi untuk mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan pilkada. Dan kalau kita melihat data yang pengungkapan kasus korupsi di KPK itu kerugian negara telah mencapai hampir 300 triliun dari perilaku korupsi yang ada di daerah tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah yang saya ingin menyampaikan kaitannya dengan fenomena penegakan hukum pemilu kita. Kita dalam melihat fenomena ini itu nggak boleh bersikap naif gitu. Naif bahwa ini hanya misalnya kaitannya dengan penegakan hukum kita yang lemah dan lain-lain sebagainya. Itu menurut saya kita memandang persoalan itu tidak bijaksana gitu, bahwa kita hanya menyalahkan Bawaslunya, kemudian kepolisiannya, kemudian kejaksaannya, karena mereka adalah primus inter pares dalam penegakan hukum pemilu ini gitu. Jadi padahal pelakunya ya termasuk mungkin kawan-kawan Pak Guntur juga. Tapi kalau melenggang begitu saja tidak disanksi, ya itu akan terus berulang meskipun nanti misalnya dipilih oleh DPRD. Nah inilah yang saya mau lanjutkan bahwa tidak ada impunitas terhadap pelaku politik uang. Makanya kemudian banyak kasus-kasus kejahatan politik uang itu diungkap juga dan mendapatkan sanksi pidana oleh pengadilan. Bahkan karena perilaku politik uang ini, ada beberapa pilkada dilakukan PSU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi karena terbukti terjadi politik uang, seperti
putusan MK yang paling terakhir adalah terkait dengan Pilkada Barito Utara, karena itu nilai politik uangnya sangat besar gitu. Nah makanya kemudian bahwa ini kita nggak boleh hanya memperbaiki di hilirnya, tapi di hulunya. Makanya kemudian kami ingin mendorong satu perbaikan yang komprehensif sampai kaitannya tadi undang-undang pemerintahan desa, undang-undang MD3 kita, undang-undang pemilu kita, undang-undang terkait dengan pilkada kita, semuanya kami ingin dorong perbaikan gitu. Ini dan penting ini yang paling penting, bahwa tidak ada maksud untuk mengkebiri atau menghilangkan hak rakyat. Ini spiritnya perbaikan, saya sepakat kalau untuk perbaikan. Tapi apakah itu dikembalikan ke DPRD atau tetap dipilih oleh rakyat? Saya yakin Pak Guntur juga dengan partainya punya prinsip sampai saat ini yang mempertahankan legitimasi rakyat sebagai pemilih pemimpinnya. Nah, kalau begitu, kalau bicara solusi, kalau memang nanti akan ada revisi paket undang-undang politik misalnya di dalamnya termasuk undang-undang pilkada dan segala macamnya, apa yang harus lebih dulu dikedepankan? Kalau memang dalam konteks tadi penegakan hukum juga masih terus lewat dari pilkada ke pilkada, Pak Guntur? Ya kalau kami sih lebih kepada pengetatan terhadap misalnya soal biaya kampanye, kemudian juga terkait misalnya aturan-aturan untuk melakukan penindakan terhadap money politik, ya itu juga yang harus benar-benar diperbaiki, karena kan celahnya memang di situ. Karena bagi kami, ya, ketika misalnya selama ini ada evaluasi pilkada langsung ternyata ada money politik, ada ini dan sebagainya, bagi kami kemudian hak politik rakyat itu dicabut, ya, dikembalikan kepada DPRD, bagi kami itu menyalahkan rakyat loh. Kalau saya ketika ada money politik, yang saya tegas jalanin aja Bawaslu-nya, KPUD-nya, polisinya, kejaksaannya. Memang iya kok, kenyataannya memang seperti itu kok. Ada money politik. Nah, ketika di situ ada kesalahan, ya, berarti itu yang harus diperbaiki gitu di penegakan hukum dan penyelenggara, bukan menyalahkan rakyat, ya, karena ada money politik. Sementara yang melakukan itu adalah elit-elit politik, kemudian haknya rakyat itu dicabut, itu menyalahkan rakyat yang sesungguhnya. Ketika ada evaluasi soal money politik dan sebagainya, kembali ke DPRD, artinya Anda itu menyalahkan rakyat gitu loh. Bahwa money politik dianggap rakyat yang bertanggung jawab, makanya mereka nggak boleh milih lagi, kan itu sebenarnya. Dari pola pikir yang mau dibangun saat ini dengan wacana-wacana tuntutan untuk mengembalikan pilkada itu melalui DPRD. Itu jelas menyalahkan rakyat. Bagi kami seperti itu. At very last, terakhir singkat saja, kalau gitu kan sekarang posisi PDIP di DPR ini sudah agak sedikit masih outnumbered begitu. Mayoritas fraksi sudah mendukung. Apa yang akan dilakukan fraksi PDI Perjuangan kalau begitu di parlemen? Kemudian kalau di waktu pun sudah jelas. Kami itu menolak pilkada melalui DPRD. Begitu. Baik, itu sikap PDI Perjuangan, kita hormati, dan ini masih bergulir. Tentu saja saya tahu kalau dibawa ke balik ya, itu cerita kalau soal seperti itu. Baik, tentu saja ini nanti masih bergulir, akan ada tentu saja lobby-lobby politik lagi. Apakah nanti akan ada yang berbelok arah lagi ke depannya terkait pembahasan undang-undang pilkada, terutama pemilihan lewat DPRD ataukah lewat rakyat langsung? Kita akan tunggu lebih lanjut nanti di parlemen. Terima kasih Pak Guntur Romli dari PDI Perjuangan dan juga Bung Irawan sudah bergabung dari Partai Golkar juga di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Bapak-bapak.